Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengklaim kepercayaan investor asing pada perekonomian Indonesia mulai kembali meningkat. Hal ini terbukti dari masuknya aliran modal asing ke pasar obligasi domestik. Meski perekonomian global masih terus fluktuatif, para investor global menilai jika risiko investasi di Indonesia makin rendah. Selisih imbal hasil antara surat berharga negara dan obligasi pemerintah Amerika turun dari 240 bps ke 197 bps. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, rendahnya yield spread antara SBN terhadap US Treasury itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Saya tunjukkan tuh SBN yang di bawah kurva yang kanan bawahnya itu ada keterangan tuh SBN tadinya totalnya outflow tapi Desember sudah inflow 2,64 triliun. SRBI Desember sudah inflow 1,17 triliun. Saham juga sekarang Desember sudah inflow 3,49 triliun. Jadi sepertinya ada perbalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Purbaya menambahkan depresiasi rupiah dinilai masih relatif moderat dibanding dengan sejumlah negara berkembang lain seperti India dan Turki. Hal ini menjadi indikator optimisme para pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang terus menguat. Pemirsa, Kementerian Keuangan memastikan rencana pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara akan diterapkan mulai awal 2026. Rencana pemberlakuan bea keluar batu bara dimaksudkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan sumbangsih yang besar bagi pendapatan negara. Hal itu sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian Keuangan memastikan rencana pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara akan diterapkan mulai awal 2026. Dari hasil perhitungan, bea keluar batu bara bisa menyumbang penerimaan negara sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkyu, Febrio Kacaribu mengungkapkan, pihaknya bersama Komisi 11 DPR RI sudah membahas payung hukum bea keluar batu bara. Febrio menyebut DPR mendukung kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. DPR mendukung kebijakannya adalah tetapkan bea keluar batu bara ini untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, ini akan kita lakukan dan sedang berjalan prosesnya. Sehingga nanti secepatnya ini akan mulai meningkatkan penerimaan negara mulai 2026. Sehingga ini akan berlaku kita harapkan mulai Januari. Febrio menambahkan rencana pemberlakuan bea keluar batu bara dimaksudkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan sumbangsi yang besar bagi pendapatan negara. Hal itu sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Program cek kesehatan gratis menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan suspicious. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines.
Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber berita. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur pasca banjir bandang di kolam pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Selain lumpur material batu dan pasir menutup 4 kolam di tempat wisata ini. Petugas gabungan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir bandang yang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancuran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu Pancuran 5 yang berada di bawah Pancuran 13 perlu waktu 2 hari untuk pembersihan material batu dan pasir. Penanganan banjir bandang Sungai Gung yang melimpas ya ke Pancuran 13 dan Pancuran 5 dan di aluran Sungai Gung. Saat ini kondisi sudah normal, sejak tadi malam sudah normal sebenarnya. Cuma memang pasca akibat luapan banjir ini, kita semuanya dari TNI Polri, dari masyarakat, dari PUW ya, dari PUW dan stakeholder pelaku usaha wisata Guci gotong royong untuk menangani pasca banjir. Yang pertama lumpur ya. Sebelumnya bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.